Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jangkep itu bersama kita lagi berjumpa pada malam hari ini. Kita bersama dengan Mbah Agus. Ini sebagai sesepuh Gunung Budek. Pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng dan ngopi bareng. Kita akan membicarakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lain, dulur. Untuk itu ikuti terus perbincangan kita bersama Mbah Agus. Ikuti terus, dulur Jangkep itu. Mbah Agus, saya mendengar berita bahwasanya baru-baru ini memang ada berita yang sangat mengejutkan sekali di Tulungagung, bahwasanya Gunung Budek ini telah ditentukan menjadi gunung api purba. Iya. Skalanya internasional. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Kelihatannya ini tidak main-main sejarahnya ini, bagus lah. Untuk itu dulur Jangkep itu mungkin akan ingin tahu bagaimana kejelasan dari Gunung Budek merupakan gunung api purba dengan skala internasional. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Mas Wahyu ya, kemarin kita baru saja rapat di Bapeda Kabupaten Tulungagung dengan para peneliti dari Universitas Veteran Yogyakarta Geologi, yang mana mereka melakukan penelitian selama kurang lebih 5 bulan di beberapa gunung di Tulungagung, dan akhirnya kesimpulan terakhirnya dinyatakan bahwa Gunung Budek adalah gunung api purba tertua di Tulungagung dengan usia diperkirakan antara 20 sampai 30 juta tahun yang lalu. Ini riset dari geologi UPN Jogja gitu, yang dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa dari pemerintah daerah terkait dengan menggali potensi sejarah dan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Tulungagung. Perlu pemirsa ketahui bahwa sedikit saya ceritakan mengapa kok gunung api purba, kejadiannya seperti apa. Yang jelas gunung api purba Gunung Budek ini berawal dari jalur gunung api purba bawah laut di Tulungagung Selatan. Jadi di sekitar Laut Selatan itu di bawah tanah ada jalur gunung api purba. Terus karena terjadi pergeseran lempengan bumi menyebabkan daratan yang ada di pinggir Laut Selatan dan laut ini mengalami satu penurunan. Makanya kalau kita lihat di pantai-pantai selatan itu banyak sekali tebing-tebing di pinggir laut, itu suatu bukti bahwa dulu pernah terjadi penurunan daratan. Nah, akibat pergeseran lempengan bumi dan penurunan daratan ini kemudian menyebabkan terobosan larva bawah tanah yang kemudian muncul di Gunung Budek ini. Jadi dulu Gunung Budek adalah daratan biasa, tapi karena ada kejadian alam kemudian terjadi ledakan dari bawah perut bumi yang induknya dari Laut Selatan ini, yang menyebabkan sebuah gundukan 85% batu, dan itu bukti bahwa Gunung Budek adalah bekas gunung api purba. Kalau pemirsa pernah naik ke puncak Gunung Budek, di puncak barat itu kan tanahnya dung. Nah, itu. Saya pernah juga. Dung ini itu ya Pak Wahyu ya. Ada prasasti juga di situ. Prasasti jolinya. Yang prasasti joli itu tembus sampai ke perut bumi, lubangnya. Itu membuktikan bahwa memang real, bukan mitos ya. Memang seperti itulah adanya. Pemirsa, tadi sangat menarik sekali perbincangan kita dengan bagus. Kita telusuri malih. Untuk situasi keadaan Tulungagung, Gunung Budek ini memang sudah misterinya sudah terpecahkan, bagus. Luar biasa sekali. Terus untuk dari Tulungagung penghasil marmer, gunung yang berupa
marmer yang ada di daerah campur darat selatan, itu. di campur Ya, darat ini ya. ada hubungannya apa tidak Mbah Gus dengan gunung api purba di Gunung Budak ini? Jadi begini Mas Wahyu ya, kejadian marmer di daerah Gamping, campur darat, Besoe dan sebagainya itu juga dampak alam. Jadi setelah terjadi ledakan gunung api purba, maka otomatis daratan di kanan kirinya juga mengalami peningkatan suhu. Nah, peningkatan suhu, penurunan tanah, dan masuknya air laut di daratan ini menyebabkan kemudian terjadinya batu marmer. Jadi marmer di Tulungagung ini memang marmer asli akibat dari suhu bumi yang panas, kemudian daratannya itu menjadi lapisan-lapisan batu marmer. Itu seperti itu. Jadi setelah Gunung Budak ini kemudian gunung tertua kedua adalah di daerah Besuki. Nah, setelah Gunung Besuki kemudian gunung-gunung di campur darat dan terakhir Gunung Wilis. Jadi Gunung Wilis itu gunung api pasca gunung api purba. Dan itu sudah diteliti. Tadi juga ada hasilnya, risetnya di Pagerwojo. Masuk juga zona geopark nasional. Wah, zona park nasional. Ya, kalau Gunung Budak geopark internasional. Internasional. Yeah. Wah, luar biasa. Ya, dulur Jangkep itu ikuti terus bagaimana lanjutan dari investigasi kita. Ternyata Gunung Budak sangat luar biasa. Gunung api purba luar biasa dulur. Untuk itu terus ikuti kita. Bagus, keadaan Gunung Budak dahulu ini dikabarkan memang ada mitos tersendiri. Karena mempunyai cerita-cerita dan tutur di masyarakat berkembang di kebudayaan di daerah Tulungagung. Kaitannya dengan sejarah terus sudah terpecahkan. Kaitannya dengan psikologi dari kepercayaan dari warga sekitar tentang gunung api ini, penjaganya nanti misalkan biar tetap tidak meletus itu apa upayanya zaman dulu itu agar orang-orang dulu biar tidak meletus. Jadi begini Mas Wahyu ya, terkait dengan gunung api ya, sebelum agama-agama dari luar masuk ke Jawa sampai ke Tulungagung, nenek moyang kita itu sudah memiliki satu peradaban dan teknologi yang sangat tinggi terkait dengan meredam gejolak alam. Kalau istilahnya dulu itu titen-titen, kalau sekarang istilahnya itu riset. Ya. Riset. Dulu titen-titen karena tidak ada alat teknologi seperti sekarang. Yang jelas nenek moyang kita sudah melakukan satu upaya-upaya spiritual. Bagaimana supaya Gunung Budak ini tidak meletus kembali. Karena kalau sampai meletus dampaknya akan luar biasa. Jadi ada patung Parwati di lereng utara dengan sekitaran abad ke-10. Ada Watu Joli di puncak gunung abad ke-13. Ada Candi Dadi di sebelah timurnya Gunung Budak itu. Itu juga bagian daripada upaya nenek moyang kita secara spiritual bagaimana mengendalikan alam Gunung Budak ini supaya tidak menjadi satu masalah buat masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi sangat luar biasa sekali. Makanya kalau boleh dibilang hanya di Gunung Budak ini gunung dengan medan magnet paling tinggi. Kalau boleh membuktikan dengan alat teknologi modern, silakan menerbangkan drone di puncak sebelah timur. Sudah banyak drone jatuh di sana. Tertarik oleh magnetnya puncak Gunung Budak. Sudah terbukti. Kalau mau membuktikan silakan. Bahkan kemarin dari TV nasional itu dengan drone paling canggih itu dinaikkan tidak bisa naik, cuma ngeper itu. Akhirnya saya sarankan coba lempar ke samping, karena sampingnya akan tebing. Setelah dilempar ke samping, dia bisa terbang dengan nyaman. Ketika mau langsung dinaikkan, dia ngeper, turun, naik turun itu. Jadi di samping secara spiritual, secara fisik sudah bisa kita buktikan. Perannya penting sekali Gunung Budak ini. Dia sangat strategis, berada di tengah-tengah peta Kabupaten Tulungagung. Nanti coba dilihat. Jadi kalau ada gunung berada di tengah-tengah peta wilayah ini, berarti itu sebuah simbol sakral. Soko guru. Soko guru itu kiblat papat 5 pancer, gitu Mas Wahyu. Kalau soko guru ini terjadi gejolak, maka 4 sudut ini pasti jadi masalah. Karena dia adalah penyangga.
penyangga kekuatan alam dan kekuatan spiritual yang ada di Tulungagung. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, penjelasan dari Gus Dulur Jangkep itu sangat memberikan wawasan yang luar biasa, yang baru kali ini terungkap bagaimanakah Gunung Budak sebenarnya. Bagus, mungkin dari penelitian dan sudah ditetapkan Gunung Budak ini menjadi gunung api purba skala internasional. Apa langkah-langkah kedepannya untuk melestarikan? Memang ini kan merupakan geopark internasional. Apakah langkah-langkah untuk menjaganya, terus harapan-harapan Bagus sebagai pemelihara dan pemerhati budaya gunung api purba Gunung Budak? Jadi gini Mas Wahyu ya, seperti dari awal kita memelihara gunung ini, konsep kita ada 5. 1, wana pusaka, wana budaya, wana pustaka, wana serama, dan wana wisata. 5 konsep ini mudah-mudahan nanti bisa berkembang di Gunung Budak dan sekitarnya, sehingga bisa menjadi suatu motivasi buat daerah-daerah lain untuk membangkitkan kebudayaan Tulungagung yang sangat luar biasa ini, untuk melestarikan alamnya yang sangat luar biasa ini, sehingga masyarakat bisa sejahtera dengan alam, menyatu dengan gunung-gunungnya, kemudian sejahtera tanpa harus merusak, sekaligus melestarikan peradaban Tulungagung yang sudah sangat tua sekali, sehingga bisa menjadi contoh buat daerah-daerah lain di luar Tulungagung. 5 konsep itu harapan kami nanti bisa terwujud dengan geopark dan geoheritik itu. Geopark dan geoheritik. Sangat luar biasa. 2 konsep itu tadi, geopark dan geoheritik itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana dulu ke depannya untuk langkah-langkah dari Bagus untuk menjaga, melestarikan, mari terus ikuti kita. Silahkan berkunjung untuk menikmati pemandangan alam ya. Monggo saya undang semuanya untuk datang, untuk menikmati dan menyatakan sendiri apakah memang benar memang Gunung Budak ini sebagai gunung larva gunung api purba. Jadi itu dulur, tetap ikuti kita di channel Jangkep.